Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam literatur sejarah, figur yang akan saya ceritakan ini dikenal sebagai seorang pemberani. Di medan tempur, ia pantang mundur. Jika sudah berada di medan jihad, dengan nyali tinggi akan melawan siapapun yang menghadang. Sosok ini bernama Najmuddin Ayyub. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Demikian kata peribahasa masyhur untuk menggambarkan figur Shalahuddin Al-Ayyubi. Di balik kepahlawanan, keagungan, kesatriaan, kehebatan, dan kepopuleran Shalahuddin Al-Ayyubi dalam belantika sejarah, setelah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa dilepaskan dari tangan dingin Najmuddin, yang proses pernikahannya akan kita kisahkan. Figur ayah yang memiliki nama lengkap Ayyub bin Sadi bin Marwan bin Ya'qub Al-Amir Najmuddin Abu Syukur Ad-Duwani ini, dengan ketelatenannya dan juga atas dukungan istri dan saudaranya, mampu mencetak kader brilian yang sumbangsihnya bagi umat Islam begitu besar. Apa peran Najmuddin atas kesuksesan Shalahuddin? Sebelum menjawab pertanyaan ini, perlu diungkap terlebih dahulu sisi-sisi istimewa dari sosok Najmuddin yang kelak berpengaruh besar dalam kepribadian Shalahuddin. Menurut beberapa sejarawan Muslim yang menulis biografi beliau, Najmuddin memiliki keistimewaan yang bisa dikerucutkan menjadi 3 kata kunci. Pertama, dia taat menjalankan perintah agama. Kedua, pemberani. Ketiga, dermawan. Itulah kunci sukses Najmuddin Ayyub. Salah satu sisi keistimewaan lain dari Najmuddin adalah proses pernikahannya. Dalam menentukan kriteria calon istrinya yang bakal menjadi ibu anak-anaknya, dia tidak mencari istri dari keturunan bangsawan seperti anak raja, anak menteri, atau anak orang kaya, atau anak seorang syekh dan ulama besar. Tidak. Tapi dia mencari seorang wanita yang mau diajak menyiapkan generasi mujahid. Tapi dia mencari seorang wanita yang mau diajak menyiapkan generasi mujahid untuk membebaskan Baitul Maqdis yang pada waktu itu diduduki tentara salib. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, ikutilah cerita selanjutnya. Najmuddin Ayyub, Amir Tikrit, sebuah kota di Irak, tidak menikah untuk waktu yang lama, sehingga saudaranya Asaduddin Sirkoh bertanya kepadanya. Asaduddin Sirkoh ini lahir abad ke-5 Hijriah, sekitar tahun 1120-an Masehi. Biasa atau terkadang hanya disebut sebagai Sirkoh saja. Dia merupakan salah satu panglima tentara dinasti Yangkiyah, paman dari Shalahuddin Al-Ayyubi, dan juga merupakan tokoh yang berkontribusi dalam ketentaraan guna pembentukan dinasti Ayyubiyah di Mesir. Ia tidak hanya pernah mengabdi sebagai jenderal untuk Nuruddin Zangki, tapi ia juga pernah menjadi Atabik Aleppo dan Damaskus. Ia juga pernah menjadi wazir Mesir pada tahun 1169. Suatu saat Asaduddin bertanya, "Wahai saudaraku, mengapa kamu setua ini belum nikah? Saya belum menemukan seorang wanita yang cocok dan sesuai untukku untuk aku jadikan seorang istri." Jawab Najmuddin Ayyub santai. Asaduddin ingin membantunya mencarikan istri. Dia lantas berkata kepada saudaranya, yakni Najmuddin Ayyub ini, "Mau enggak kamu aku carikan istri dan sekalian aku lamarkan untukmu?" "Siapa?" tanya Najmuddin. "Putri Malik Shah, putri Sultan Muhammad bin Malik Shah, Sultan Seljuk, atau putri wazir raja, silahkan dipilih. Yang mana?" kata Asaduddin.
Najmuddin berkata kepadanya, innahum la yasluhuna li. Mereka semua itu tidak cocok dan sesuai untukku. Wa yata'ajjabu minhu akhahu fayaqulu lahu wa may yasluhu lak. Asaduddin geleng-geleng kepala, heran mendengar jawaban saudaranya. Dia lalu berkata, siapa wanita yang tepat untukmu? Najmuddin menjawab, aku hanya menginginkan seorang istri yang baik, yang solehah, yang akan menuntun dan menggandeng tangan ke surga, dan dari rahimnya akan melahirkan seorang putra. Lalu dia mendidiknya dengan pendidikan terbaik hingga menginjak usia dewasa, dan anakku tumbuh dewasa menjadi pemuda yang matang, menjadi seorang satria yang melalui sentuhan tangannya dengan izin Allah dapat mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan umat Islam. Hadza kana ilmu. Itulah impian atau obsesi Najmuddin saudaranya. Dan tampaknya Asaduddin tidak menyukai apa yang dikatakan saudaranya itu. Lalu dia mengatakan kepada saudaranya ini, di mana Anda akan mendapatkan wanita seperti yang engkau idam-idamkan itu? Najmuddin menjawab, siapa yang niatnya tulus kepada Allah, Allah akan memberinya. Begitulah impian luar biasa Najmuddin Ayyub, seorang penguasa Tikrit di Irak. Sekian lama lelaki ini membujang demi sebuah harapan. Dia hanya mau menikah dengan sosok wanita istimewa. Berbagai tawaran ditolaknya. Bahkan ketika saudaranya memilihkan Putri Malik Shah, anak Sultan Muhammad bin Malik Shah, raja dari Bani Saljuk, atau Putri Nizamul Malik, Menteri Agung zaman Abbasiyah, semuanya ditolaknya. Suatu hari Najmuddin sedang duduk dan bercakap-cakap dengan seorang syekh di sebuah masjid kota Tikrit. Tiba-tiba ada seorang gadis memanggil-manggil syekh dari balik tirai. Lalu syekh meminta izin Najmuddin untuk berbicara dengan gadis itu. Najmuddin mendengar syekh berkata kepadanya. Maksudnya syekh berkata kepada wanita itu, mengapa kamu mengulang kembali menolak anak muda yang aku suruh ke rumahmu untuk melamarmu? Gadis itu berkata kepadanya, ya syekh, anak muda itu memang ganteng, gagah perkasa, punya kedudukan dan masa depan yang bagus, tapi dia tidak cocok dan sesuai untukku. Syekh berkata kepada gadis itu, wa man turidin, lalu pemuda yang seperti apa yang kamu inginkan? Gadis itu dengan sedikit tersipu malu mengatakan, uridu fatan ya'khudhu biyadi ilal jannah wa anjabu minhu waladan sholihan yasbahu farisan yu'idu lil muslimin baital maqdis. Allahu Akbar. Nafsul kalimat allati qalaha Najmuddin li akhi. Tuanku syekh, aku ingin seorang anak laki-laki mau menuntunku dan membawa tanganku ke surga. Dan dari benihnya akan melahirkan seorang putra, lalu mendidiknya dengan pendidikan terbaik hingga menginjak usia dewasa. Dan anakku tumbuh menjadi pemuda yang matang, menjadi seorang ksatria yang melalui tangannya dengan izin Allah dapat mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan umat Islam. Subhanallah, subhanallah. Kata-kata yang sama pernah diucapkan Najmuddin kepada saudaranya. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa ikhlas niat karena Allah Azza wa Jalla semata, maka Allah akan menolong dan memudahkan semua urusan hambanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata-kata yang persis sama yang pernah dikatakan Najmuddin kepada saudaranya. Najmuddin menolak putri sultan dan putri menteri
dengan status bangsawan yang memiliki kecantikan dan pesona luar biasa. Begitu juga si gadis ini, dia menolak pemuda yang punya status gagah perkasa, ganteng dan kaya raya. Tapi di mata Najmuddin dan gadis ini, semua kemewahan, status sosial, kebangsawanan itu tidak menarik. Untuk apa? Apa artinya semua itu jika hanya untuk kemewahan duniawi saja? Jika hanya untuk kemewahan duniawi saja? Keduanya ingin seseorang yang kelak membawa tangannya, menggandeng tangannya ke surga, dan memiliki seorang kesatria yang akan mengembalikan rumah suci umat Islam, yaitu Baitul Maqdis. Keduanya ingin melihat umat Islam menang dan dapat mengusir tentara salib yang menjarah Masjidil Aqsa dan Yerusalem. Dengan tidak sengaja percakapan antara Syekh dan gadis tadi telah didengar oleh Najmuddin Ayyub. Mendengar jawaban gadis itu, Najmuddin tak henti-hentinya bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Lantas bangkitlah Najmuddin, lalu memanggil Syekh tersebut. Wahai Syekh, saya ingin menikahi gadis ini. Nikahkanlah aku dengan gadis itu. Faqala lahu Syekh, innaha min fuqara'il hayy. Faqala Najmuddin, hadhihi man uriduha. Tapi gadis itu tidak mempunyai apa-apa. Dia fakir di lingkungan kampung sini. Dan dia bukanlah dari keturunan orang yang ternama atau bangsawan. Jawab Syekh, wanita inilah yang saya idam-idamkan dan yang saya cari selama ini, tegas Najmuddin. Keduanya akhirnya menikah, bukan karena kecantikan, ketampanan atau kedudukan, tapi demi sebuah obsesi besar yang mempertemukan mereka. Bara kerinduan membuncah akan lahirnya insan pilihan yang mampu meninggikan panji-panji Islam. Maka menikahlah Najmuddin Ayyub dengan wanita tersebut yang bernama Setul Malik Khatun. Dan memang terbukti benar, barang siapa yang mengikhlaskan niat karena Allah, pasti Allah akan anugerahkan apa yang diinginkan. Tidak lama kemudian, pasangan yang ingin putranya menjadi kesatria pembebas Baitul Maqdis mengandung dan kemudian melahirkan seorang putra laki-laki. Kala itu negeri kaum muslimin tengah dilanda kehinaan dengan bercokolnya kaum salibis di berbagai belahan dunia. Allahu Akbar. Azam begitu membaca doa serta kesalihan mereka berdua akhirnya berbuah manis. Maka dari dua sosok spektakuler inilah lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi, sang penakluk Baitul Maqdis. Dan benar, sang putra ini kelak membebaskan Baitul Maqdis Yerusalem dari cengkeraman tentara-tentara salib. Selamat wahai Najmuddin, sungguh labuhan cintamu membawa keberkahan bagi kejayaan Islam. Siapa yang tidak kenal dia? Seorang pemberani yang rendah hati. Dialah buah cinta yang tersemai dalam harumnya cinta sejati. Hingga detik ini, kisahnya telah menginspirasi kaum muslimin untuk selalu berjuang meninggikan kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, ada banyak hikmah dan perjalanan cinta Najmuddin. Di antaranya adalah suami istri haruslah memiliki visi, misi, dan orientasi yang sama dalam pernikahannya. Tanpa tujuan yang jelas, mustahil gambaran rumah tangga Islami yang penuh dengan mawaddah serta rahmatnya dapat menjadi kenyataan. Tanpa tujuan yang jelas, rumah tangga Islami yang penuh dengan mawaddah serta rahmatnya hanyalah mimpi dan sulit diwujudkan. Satu hal lagi, betapapun hebat dan terlihat menakjubkan target-target yang dicita-citakan
pasangan suami istri. Namun kalau tanpa ilmu, tanpa semangat, tanpa komitmen kuat untuk mewujudkan obsesi-obsesinya, semua itu tak ada manfaatnya. Disinilah pasangan suami istri perlu bersinergi dan selalu berkolaborasi agar pernikahannya selalu sukses lahir batin, dunia maupun akhirat. Termasuk para calon pasangan suami istri, tak ada salahnya Anda memupuk asa sebagaimana cerita Najmuddin. Bersemangatlah, jangan engkau pesimis dan ragu. Muhammad Haji.